Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tata cara toharoh dari wudu, mandi, tayamum, dan istinja. Taharoh berarti bersih, nadlofah, suci, nazahah, terbebas, kulus dari kotoran, danas, seperti tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Menurut syara, toharoh itu adalah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas dan najis. Dengan demikian, toharoh syara terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas ada 3 macam, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air mutlak untuk wudu dan mandi, tanah yang suci untuk tayamum. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang wudu. Menurut lugat atau bahasa adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Dalam istilah syara, wudu adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. Mula-mula wudu itu diwajibkan setiap kali hendak melakukan sholat, tetapi kemudian kewajiban itu dikaitkan dengan keadaan berhadas. Dalil-dalil wajib wudu yaitu ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Hadis Rasulullah SAW, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi. Fardu wudu yaitu 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh tangan, 4. Menyapu kepala, 5. Membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Sunnah wudu yaitu 1. Membaca basmalah pada awalnya, 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali sebelum berkumur-kumur, walaupun diyakininya tangannya itu bersih. Yang ketiga, madmanah, yakni berkumur-kumur memasukkan air ke mulut sambil mengguncangkannya lalu membuangnya. Yang keempat, istinsyak, yakni memasukkan air ke hidung kemudian membuangnya. 5. Meratakan sapuan ke seluruh kepala. 6. Menyapu kedua telinga. 7. Menyela-nyela janggut dengan jari. 8. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. 9. Melakukan perbuatan bersuci itu 3 kali 3 kali. Yang ke-10, muawalah, yakni melakukan perbuatan tersebut secara beruntun. 11. Menghadap kiblat. 12. Menggosok-gosok anggota wudu khususnya bagian tumit. 13. Menggunakan air dengan hemat. Terdapat 3 pendapat mengenai kumur-kumur dan menghisap air di dalam wudu, yaitu 1. Kedua perbuatan itu hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat Imam Malik Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Yang kedua, keduanya fardu di dalam wudu. Ini perkataan Ibnu Abi Laila dan kelompoknya, murid Abu Daud. Yang ketiga, menghisap air adalah fardu dan berkumur-kumur adalah sunnah. Ini adalah pendapat Abu Saur, Abu Ubadah, dan sekelompok ahli zahir. Dalam wudu terdapat niat. Ada beberapa pendapat mengenainya. Sebagian ulama Amsar berpendapat bahwa niat itu menjadi syarat syahnya wudu. Mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Malik Ahmad, Abu Saur, dan Daud. Sedangkan fuqaha lainnya berpendapat bahwa niat tidak menjadi syarat atau sahnya wudu. Mereka adalah Abu Hanifah dan As-Sauri. Perbedaan mereka karena perbedaan pandangan mengenai wudu itu sendiri, yang memang bukan ibadah murni seperti sholat. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, berupa apapun, benda padat atau cair, ataupun angin, terkecuali maninya sendiri baik yang biasa maupun tidak, keluar sendirinya atau keluar daripadanya. Dalil yang berkenaan dengan hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, atau keluar dari tempat buang air atau kakus. 2. Tidur, kecuali duduk dalam keadaan mantap. Tidur merupakan kegiatan yang tidak kita sadari, maka lebih baik berwudu lagi karena dikhawatirkan pada saat tidur biasanya dari duburnya akan keluar sesuatu tanpa ia sadari. 3. Hilang akal, dengan sebab gila, mabuk, atau lainnya. Batalnya wudu dengan hilangnya akal adalah berdasarkan qiyas kepada tidur, dengan kehilangan kesadaran sebagai persamaannya.
4. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, atau kamu telah menyentuh perempuan. Hal tersebut diatasi pada sentuhan 1. Antara kulit dengan kulit, 2. Laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia syahwat, 3. Di antara mereka tidak ada hubungan mahram, 5. Sentuhan langsung tanpa alas atau penghalang. Dan yang terakhir, hal yang dapat membatalkan wudhu yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan perut, telapak tangan tanpa alas. Pembahasan yang kedua adalah tentang mandi. Menurut lugot, mandi disebut al-ghasal atau al-ghusl yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Sedangkan di dalam syara ialah mengalirnya air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Fardu yang mesti dilakukan ketika mandi yaitu 1. Niat. Niat tersebut harus pula dilakukan serentak dengan basuhan pertama. Niat dianggap sah dengan berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil, janabah, haid, nifas, atau hadas lainnya dari seluruh tubuhnya untuk memperbolehkannya sholat. Yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh, meliputi rambut dan permukaan kulit. Dalam hal membasuh rambut, air harus sampai ke bagian dalam rambut yang tebal. Sanggul atau gulungan rambut wajib dibuka. Akan tetapi, rambut yang menggumpal tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Untuk kesempurnaan mandi, disunahkan pula mengerjakan hal-hal berikut ini. 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejan. 3. Berwudu dengan sempurna sebelum memulai mandi. 4. Menggosok seluruh tubuh yang terjangkau oleh tangannya. 5. Mualah. 6. Mendahulukan menyiram bagian kanan dari tubuh. 7. Menyiram dan menggosok badan sebanyak-banyaknya 3 kali. Sebab-sebab yang mewajibkannya mandi yaitu 1. Mandi karena bersenggama. 2. Keluar mani. 3. Mati kecuali mati syahid. 4. Haid dan nifas. 5. Waladah atau melahirkan. Perempuan diwajibkan mandi setelah melahirkan, walaupun anak yang dilahirkannya itu belum sempurna. Misalnya masih merupakan darah beku, alaqah, atau segumpal daging mudghah. Pembahasan yang ketiga adalah tayamum. Tayamum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat yang tertentu. Tayamum dilakukan bagi menggantikan wudhu atau mandi wajib, junub, haid, dan nifas ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu ruksah atau keringanan yang diberikan oleh syara kepada manusia. Disyariatkan tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwudu dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Surat Al-Maidah ayat 5, surat ke-6. Semua ibadah atau amalan taat yang perlu kada bersuci, toharoh, seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, sujud tilawah, dan beriktikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayamum sebagai ganti wudhu dan mandi. Karena awalan yang diharuskan, toharoh dengan air adalah diharuskan juga dengan tayamum. Sebab yang membolehkan tayamum adalah ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu atau mandi. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan, sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Syarat tayamum adalah menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustakmal, tidak bercampur benda lain, menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali pindah, hilang najis terlebih dahulu, masuk waktu sembahyang, bertayamum bagi setiap ibadah fardu, ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Anggota tayamum adalah muka dan 2 belah tangan hingga siku. Sedangkan rukun tayamum yaitu 1. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Niat tayamum adalah seperti berikut yang maksudnya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu muka. 3. Menyapu kedua belah tangan. Dan rukun yang terakhir adalah tertib. Sunnah tayamum yang pertama adalah membaca basmalah. 2. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka.
3. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Sedangkan perkara yang dapat membatalkan tayamum adalah 1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. 2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayamum karena ketiadaan air. 3. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Pembahasan yang terakhir adalah istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air ataupun dengan benda selain air. Benda selain air yang dapat digunakan untuk beristinja ialah benda yang keras dan kesat seperti batu, kertas, atau daun-daun yang sudah kering. Cara beristinja dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara sebagai berikut. 1. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Ukuran bersih ini ditentukan oleh keyakinan masing-masing. 2. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu. Kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. 3. Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil ini sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan sampai bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 2 buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang yang berada dalam kubur itu sedang disiksa. Adapun salah seorang dari keduanya sedang disiksa karena mengadu-ngadu orang. Sedangkan yang satunya sedang disiksa karena tidak menyucikan kencingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu atau benda keras yang kesat terdiri dari 6 macam. 1. Batu atau benda itu keras, kesat, dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk yang dihormati, misalnya bahan makanan dan batu masjid. 3. Sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan dan sampai bersih. 4. Najis yang akan dibersihkan belum sampai kering. 5. Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Dan yang terakhir yaitu najis itu tidak bercampur dengan benda lain, meskipun benda itu suci dan tidak terpercik oleh air. Demikianlah tata cara toharoh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.